Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Mujaidah dengan NPM 1901010123 dari kelas manajemen paralel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni sebagai pelaksanaan asesmen tengah semester mata kuliah praktikum statistika. Baik, langsung saja. Di sini berdasarkan data yang sudah disediakan sebelumnya oleh Bu Anissa, ada identitas dari 130 responden, mulai dari nama, kemudian nama instansi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga S2 yang sudah saya rubah menjadi angka mulai dari angka 1 hingga angka 4. Kemudian ada jabatan, masa kerja, dan juga keterangan mengenai apakah pernah mengikuti pelatihan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan di instansi tempat kerja dengan jawaban pernah dan belum pernah. Kemudian selanjutnya ada variabel Y, yakni variabel kinerja pegawai. Kemudian variabel X1 adalah variabel penerapan sistem informasi akuntansi. Kemudian variabel X2 adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir dengan variabel X3 adalah kesesuaian tugas teknologi. Data ini kemudian sudah saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS dan sudah saya masukkan ke dalam variabel view mulai dari nama, kemudian ada nama instansi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, yakni keterangan apakah pernah atau belum pernah melaksanakan pelatihan, kemudian ada rata-rata kinerja pegawai, rata-rata penerapan sistem informasi akuntansi, rata-rata kualitas sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir ada rata-rata kesesuaian tugas teknologi. Selanjutnya, dari seluruh variabel ini yang sudah saya masukkan ke dalam variabel view, ada mulai dari variabel nama hingga variabel pelatihan merupakan nominal di dalam measure, sedangkan RKP hingga RKTT merupakan scale karena hasil dari pengisian kuesioner responden. Dengan tipe tingkat pendidikan, RKP, RPSIA, RKSIA, dan RKTT merupakan numerik karena berisi angka, sedangkan yang lainnya merupakan data string karena berisikan bukan angka. Selanjutnya, setelah itu saya memasukkan seluruh variabel ini ke dalam data view dengan tampilan seperti ini, mulai dari nama hingga RKTT. Dan yang pertama akan diujikan adalah statistik deskriptif data. Langkahnya adalah yang pertama dengan membuka analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian saya memilih deskriptif, dan selanjutnya di sini saya akan memilih semua variabelnya. Yang muncul di sini merupakan variabel-variabel yang tergolong ke dalam variabel numerik saja, bukan data string. Dengan 5 variabel ini saya masukkan ke seluruhnya. Kemudian di dalam opsi sesuai dengan soal saya memilih min, kemudian minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kemudian continue, oke, dan selanjutnya di dalam output keluar hasilnya seperti ini. Deskriptif variabel dengan tingkat pendidikan, nilai minimumnya adalah 1 atau SMA, kemudian maksimumnya adalah 4 atau S2 dengan rata-rata 2,74 dan standar deviasi 0,9. Kemudian kinerja pegawai minimumnya adalah 3, maksimum 5 dengan rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,4. Penerapan sistem informasi akuntansi, nilai minimumnya 2, maksimumnya 5 dengan rata-rata 3,9 dan standar deviasi 0,5. Kemudian untuk kualitas sistem informasi akuntansi, nilai minimumnya adalah 2, maksimumnya 5 dengan rata-rata 3,85 dan standar deviasi 0,5. Dan yang terakhir adalah kesesuaian tugas teknologi dengan nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 3,9 dan standar deviasi 0,5.
Baik, yang selanjutnya adalah membuat statistik deskriptif responden mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja hingga pelatihan dalam bentuk diagram lingkaran dan juga diagram bar atau batang. Yang pertama di sini saya memilih jenis kelamin, kemudian masuk menu bar, legasi dialog, kemudian saya pilih diagram bar atau diagram batang. Cukup dengan yang simpel saja, klik define, kemudian saya masukkan usia. Saya masukkan jenis kelamin, mohon maaf di sini sudah masuk jenis kelamin. Ya, saya klik seperti ini, variabelnya saya masukkan kategori eksis, saya pilih persentase of case, kemudian dalam titel saya klik jenis kelamin di line 1, kemudian continue dan OK. Kemudian muncul hasil seperti ini, yakni jenis kelamin dengan laki-laki 30%, perempuan 70%. Kemudian yang selanjutnya saya akan melanjutkan dengan variabel usia. Seperti tadi, masuk menu graph, kemudian legasi dialog. Di sini saya memilih diagram pie atau diagram lingkaran. Kemudian summary score group of case, define, dan di sini saya juga sudah memasukkan variabel usia ke dalam define slash. Kemudian dalam titel saya masukkan usia sebagai titelnya, kemudian continue. Di sini saya juga memilih persentase of case, saya klik OK, dan kemudian muncul diagram seperti ini. Kemudian saya klik diagramnya dan saya pilih menu agar presentasenya kelihatan, tingkat presentasinya kelihatan. Kemudian di sini berubah menjadi seperti ini. Dapat dibaca bahwa responden dengan usia kurang dari 20 tahun ada 0,77%, kemudian yang kedua antara 20 sampai 29 tahun adalah 13,08%, usia 30 sampai 39 tahun ada 33,08%, dan yang terakhir usia 40 tahun, lebih dari 40 tahun ada 53,08%. Kemudian saya lanjutkan dengan variabel yang lain, yakni mulai dari tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja hingga pelatihan. Di sini saya sudah memasukkan seluruh variabel untuk dilaksanakan uji statistik deskriptif responden dengan menggunakan diagram batang juga diagram lingkaran, mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja hingga pelatihan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan, yaitu untuk melakukan analisis validitas dengan konfirmatory faktor analisis. Di sini seluruh variabel sudah saya masukkan ke dalam variabel view, mulai dari kinerja pegawai, ada penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir adalah kesesuaian tugas teknologi, mulai dari KP1 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian saya juga sudah memasukkan data ke dalam data view dengan tampilan seperti ini. Langsung saja saya akan melakukan analisis validitas dengan menu analyze, kemudian dimension reduction. Saya pilih faktor, kemudian di sini saya Ctrl A seluruh variabel. Saya masukkan ke dalam variabel deskriptif, saya pilih KMO and Bartlett's. Kemudian di sini rotation saya menggunakan Varimax untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Continue, kemudian OK. Berikut adalah hasilnya dengan KMON Bartlett testnya ada di angka 0,8, hasil approx-nya ada 50,52,0,6, kemudian hasilnya terbukti signifikan. Selanjutnya berikut adalah total variance explain, kemudian ada komponen matrix terbentuk 8 komponen, dan langsung saja di rotate komponen metriknya.
Di sini dari variabel kinerja pegawai di rotasi yang keenam ada beberapa variabel yang memang nilainya di bawah 0,5. Variabel tersebut adalah variabel KP mulai dari KP4 sampai KP8. Kemudian untuk variabel PSIA di rotasi nomor 3 ada juga beberapa variabel yang nilainya di bawah 0,5, yakni PSIA 6 sampai dengan PSIA 11. Kemudian di variabel KSIA juga ada variabel yang nilainya di bawah 0,5 pada rotasi yang pertama, yakni KSIA 5 dan juga KSIA 7. Kemudian untuk variabel terakhir yakni KTT, ada juga variabel yang nilainya di bawah 0,5 pada rotasi yang kedua, yakni KTT 5, 6, dan 7. Selanjutnya saya akan melakukan penghapusan pada beberapa variabel, yakni variabel-variabel yang hasilnya ada di bawah 0,5. PSIA 6 sampai 11, kemudian ada KSIA 5 dan KSIA 7, kemudian KTT 5, 6, dan 7. Setelah dilakukan penghapusan variabel pertanyaan, ya ini jadi membahas tentang variabel pertanyaan yang hasilnya tidak valid, maka kemudian akan dilakukan analisis validitas lagi, masih sama langkah-langkahnya. Kemudian variabel masih di sini, tidak ada yang dirubah, kemudian klik OK, dan berikut adalah hasilnya. Setelah dilakukan rotasi yang kedua, hasilnya adalah nilai KMO berada di angka 0,8 dengan hasil approksinya 311 4,4 dan hasilnya masih tetap signifikan. Kemudian langsung menuju total variance explain seperti ini. Lalu komponen matriks yang semula ada 8 komponen kemudian berubah menjadi 4 komponen, dan hasil rotasinya di sini untuk komponen kinerja pegawai semuanya sudah di atas 0,5 pada rotasi yang keempat. Kemudian PSIA juga sudah berada di atas 0,5 pada rotasi yang ketiga. KSIA juga sudah berada di atas 0,5 pada rotasi yang pertama, ya. Dan yang terakhir variabel KTT sudah mencapai nilai di atas 0,5 juga pada rotasi yang kedua. Maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dinyatakan sudah valid dengan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah uji reliabilitas. Data yang digunakan di sini adalah data dengan variabel yang sudah dilakukan penyesuaian sebelumnya pada saat uji validitas. Kemudian langsung saja klik menu Analyze, kemudian di sini pilih Scale, lalu Reliability Analyze. Di sini dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel. Jadi yang pertama ada variabel kinerja pegawai, langsung dimasukkan. Untuk statistiknya diklik saja item, scale if item deleted. Kemudian di sini dipilih correlation seperti ini, dan langsung saja diklik continue. Kemudian oke, modelnya menggunakan model Cronbach Alpha, jadi tidak perlu dirubah. Di sini langsung keluar hasilnya bahwa hasilnya valid ya, dengan jumlah 130, yakni 130 responden, tingkat validnya 100%. Kemudian nilai angka Cronbach alfanya adalah 0,8, maka dikategorikan sangat bagus. Dengan number of item 3
maksudnya adalah ada 3 pernyataan saja. Kemudian di sini hasilnya adalah seperti ini dengan rata-rata 12,4 dan standar deviasinya adalah 1,4. Hasilnya dapat dikatakan bahwa variabel kinerja pegawai ini sangat bagus karena berada di atas 0,7 untuk hasil Cronbach alpha dan alpha based on standardized itemnya. Dan selanjutnya untuk variabel yang lain seperti variabel penerapan sistem informasi akuntansi, di sini hasilnya juga valid, 130 responden dengan nilai Cronbach alpha 0,8 dan Cronbach alpha based on standardized item 0,8, juga berarti artinya bahwa nilai reliabilitasnya bagus. Di sini dengan min rata-ratanya adalah 18,6 dan standar deviasi 2,4 dengan number of item 5. Kemudian untuk variabel selanjutnya adalah kualitas sistem informasi akuntansi, juga hasilnya 130 responden dan 100% valid dengan hasil Cronbach alpha 0,951 dan Cronbach alpha based on standardized 0,953, dan juga di sini minnya adalah 49,85 dengan standar deviasi 5,6. Hasilnya juga bagus untuk variabel KSIA, dan yang terakhir adalah variabel kesesuaian tugas teknologi. Hasilnya juga valid, 130 responden dengan 100% kevalidan dengan Cronbach alpha 0,9 dan Cronbach alpha based on standardized 0,926. Hasilnya juga bagus dan nilai minnya adalah 23,72 dan standar deviasi 2,8. Baik, sekian pemaparan hasil analisis dari saya, mulai dari analisis standar statistik deskriptif data, kemudian analisis statistik deskriptif data dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang, kemudian analisis validitas dan reliabilitas. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada Bu Anissa dan teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.